Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Meifa Arbi. Saya dari kelas 11 Farmasi SMK Kesehatan Tridharma Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata pelajaran agama Islam kelas 11, yaitu hidup nyaman dengan perilaku jujur. Di sini ada beberapa submateri yaitu: 1. Pengertian dari jujur. 2. Keutamaan dari jujur. 3. Macam-macam jujuran. Dan 4. Petaka kebohongan. Langsung saja kita masuk ke penjelasan submateri pertama, yaitu pengertian dari kejujuran. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau berkata hal-hal yang tidak menyalahi apa yang terjadi atau sesuai fakta. Jujur adalah sebagian dari ruh agama. Barang siapa yang berbuat jujur, ia akan memperoleh kebaikan dan sedang menuju surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu kepada orang-orang yang benar." Quran Surah At-Taubah ayat 119. Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk selalu berkata benar dan dalam perbuatan maupun ucapan. Materi kedua yaitu keutamaan perilaku jujur. Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Adapun keutamaan dari berperilaku jujur adalah: 1. Mendapat kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Merupakan jalan ke surga. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. 3. Mendapat ampunan serta pahala yang besar sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Ahzab ayat 35. 4. Jujur menjadikan hidup seorang lebih tenang sebab tidak diburu oleh dosa. 5. Mereka yang memiliki sifat jujur dalam dirinya akan terhindar dari sifat tercela seperti munafik. Itulah beberapa keutamaan dari berperilaku jujur. Sebaliknya, orang yang tidak jujur atau bohong akan dipersulit rezeki dan segala urusannya. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang tidak percaya lagi kepada kita. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan bohong membuat hati kita jadi was-was. 3. Yaitu macam-macam kejujuran. Menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam, yaitu jujur dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Berikut adalah macam-macam jujur. 1. Yaitu jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah dan ingin mencapai ridhonya. 2. Jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang, mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa, dan semisalnya. Ada opini yang menyebutkan bahwa kebohongan demi kebaikan itu tidak apa-apa. Apakah ini termasuk ke dalam jujur sesuai syariat? Jawabannya tidak. Islam selalu mengajarkan untuk selalu berkata jujur dalam apapun, kecuali yang telah disebutkan di atas. Walaupun kita berbohong demi untuk kebaikan orang lain, itu tetap saja berbohong. Misalkan, apabila berbohong untuk menjaga perasaan orang tua agar tidak cemas saat kita terkena musibah seperti kecelakaan, lebih baik kita mengatakan yang sebenarnya agar apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, nantinya kita tidak akan menyesali akhirnya. 3. Yaitu jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Materi yang keempat yaitu petaka kebohongan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, betapa berartinya sebuah kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa menjaga amanah ialah menunaikan dengan baik terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak manusia tanpa terpengaruh oleh perubahan keadaan baik susah maupun senang. Berikut adalah beberapa petaka dari kebohongan, yaitu: 1. Hilangnya kepercayaan dari orang lain. 2. Hati menjadi tidak tenang. 3. Semakin banyak permasalahan yang timbul dalam kehidupan. 5. Yaitu hikmah perilaku jujur. Berikut beberapa hikmah dari perilaku jujur, yaitu: 1. Perasaan enak dan hati tenang. 2. Mendapatkan kemudahan dalam hidupnya.
3. Selamat dari azab dan bahaya. 4. Dijamin masuk surga. 5. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masih banyak lagi hikmah-hikmah dan perilaku jujur. Kejujuran dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Demikian materi tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari perilaku jujur saat belajar di rumah di masa pandemi. Saat ini kita dihadapkan dengan yang namanya pandemi virus corona. Virus ini membawa dampak besar bagi Indonesia, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Semua siswa terdampak untuk belajar dari rumah atau daring. Keadaan ini membuat banyak siswa terpukul karena pertama kali dalam sejarah mereka tidak bisa belajar di sekolah dan bertatap muka dan berjumpa dengan teman-teman. Banyak yang tidak setuju dengan adanya belajar di rumah. Selain tidak bisa sekolah, tugas juga menumpuk dan rasa bosan membuat mereka segera ingin kembali ke sekolah. Tetapi apabila ada yang tidak setuju, pasti ada yang setuju, karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak perlu lagi ke sekolah seperti biasanya, tidak akan dihukum apabila terlambat, tidak diberi sanksi apabila tidak ikut belajar, bisa belajar sambil tidur-tiduran, makan, nonton, dan lain-lain. Bahkan ada yang senang karena bisa menyontek saat ada ulangan dan ada yang membohongi orang tua untuk tidak melakukan aktivitas rumah. Dan masih banyak lagi. Saya akan mengambil salah satu contoh teks dari di atas, yaitu berbohong saat belajar dari rumah. Banyak siswa yang melakukan kebohongan kepada orang tua, guru, ataupun diri mereka sendiri. Kebohongan terhadap orang tua yaitu apabila saat kuota habis, mereka meminta uang kepada orang tuanya untuk membeli kuota supaya bisa ikut belajar online. Tetapi nyatanya tidak. Kuota yang dibelikan tadi malah digunakan untuk bermain game, media sosial, dan lain-lain. Sedangkan saat belajar hanya untuk mengisi absen, lalu hilang tak kemana dan tidak ikut belajar online. Apakah hal seperti ini bisa dikatakan sebagai seorang siswa yang baik? Jawabannya tentu tidak. Karena berbohong adalah sesuatu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar menjadi siswa yang baik, maka kita harus memiliki sifat yang jujur. Contoh lain berbohongnya yaitu mencontek. Menyontek juga termasuk berbohong karena membohongi diri sendiri. Yaitu kita tidak percaya kepada diri kita dan kemampuan kita sendiri. Saat kita belajar online dari rumah, lebih baik kita berbuat jujur saja, karena apapun hasilnya, itu pasti jalan Allah yang terbaik buat kita. Jujur seperti apa? Jujur dalam artian seperti dalam mengerjakan tugas. Lebih baik kita percaya saja kepada diri kita dan kemampuan kita. Karena apabila kita menyelesaikan tugas dari kejujuran kita, walaupun hasilnya tidak memuaskan, tapi pasti kita akan merasa bangga karena kita berhasil percaya kepada diri kita sendiri untuk mengerjakan tugas itu. Contoh jujur yang lain yaitu saat meminta uang kepada orang tua untuk membeli kuota, lebih baik kita bicara jujur saja kepada orang tua. Jangan hanya menimpahkan alasan untuk belajar di rumah, tapi bilang bahwa kuota saya sudah habis. Apabila kita memiliki simpanan sendiri, itu lebih baik. Yang terpenting kuotanya jangan hanya untuk bermain game, bermain medsos, dan lain-lain. Managelah waktu kita untuk belajar dan bermain. Dengan demikian, kita bisa tetap menjalankan aktivitas kita walaupun kita tetap berada di rumah. Demikian materi dan contoh kejujuran dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya yakin apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat apabila kita lakukan dan kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.